Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Amma ba'd, para pimpinan, seluruh karyawan, Apelaratek, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala senantiasa melimpahkan hidayah kepada kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ini istiqomah dalam menaati perintah-perintahnya. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufik hidayah. Kita dimudahkan oleh Allah berangkat dari rumah masing-masing pagi-pagi, enak-enaknya istirahat, enak-enaknya cuti libur, tapi masih bisa berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah." Tidak ada taufik kecuali izin Allah. Kita datang ke sini bukan karena kita masih muda. Kita bisa datang ke rumah Allah ini bukan karena kita masih sehat. Tapi kita datang ke rumah Allah ini karena betul-betul pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak juga yang duduk. Kita bisa duduk di sini. Tapi ada juga yang duduk-duduk pada pagi hari ini, tapi duduknya di warung-warung. Ya mana? Bisa duduk tapi duduknya masih di rumah masing-masing. Tapi kita duduk di sini karena memang kita ini cinta kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Maka kita syukur kepada Allah. Semoga nikmat-nikmat ini senantiasa diistiqomahkan. Amin. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliaulah, karena usaha beliaulah, karena fikir beliaulah, karena tetesan darah beliaulah, karena keringat beliaulah, perjuangan beliau sehingga kita bisa menikmati nikmat yang sangat agung, yang mana nikmat ini tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan jabatan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman Islam ini mahal di sisi Allah SWT. Indallah ghali, mahal. Kenapa tidak bisa dikatakan mahal? Coba penduduk seluruh dunia ini kurang lebih 7 miliar. Berapa penduduk seluruh dunia? Ini masih koneksi apa belum ini? Masya Allah. Nah, kalau duduknya tapi duduk di sini, pikirnya di rumah, nanti tidak masuk nanti. Duduk di sini, pikirnya di sini, hatinya di sini, sehingga Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita. Penduduk seluruh dunia itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian 7 miliar, kurang lebih. Sedangkan yang diberikan Islam, belum iman ini ya, diberikan Islam itu hanya 1,5 miliar, kurang lebih. Berarti yang tidak kenal Allah itu berapa? 5 miliar kurang lebih seperti itu.
Kalau orang Islam saja 1,5 miliar, berarti yang iman berapa? Ya, yang iman, makanya tadi dibacakan hadis oleh Bapak Ketua Takmir, telah disampaikan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh saja itu lebih baik dunia beserta isinya. Kapan itu akan memahaminya? Bagi orang beriman. Makanya judulnya dikasih apa namanya? Apa? Sakinah bersama. Maka sebetulnya diceritakan di dalam Al-Quran, sakinah, ketenangan itu bersama. Bagaimana sih sakinah ketika kita bersama istri? Itu sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Siapa orang yang sukses, siapa orang yang gagal, siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Itu sudah diceritakan. Bagaimana tips-tips, cara-cara hidup kita bahagia, bagaimana kita hidup sukses. Nah, hidup bahagia sukses itu tidak bisa dipandang dengan materi. Kalau kebahagiaan, kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman itu dipandang dengan segi materi, maka bagaimana dengan orang yang tidak punya materi? Contohnya Bapak Ibu sekalian, kalau kebahagiaan itu kalau punya istri cantik, bagaimana kalau laki-laki istrinya kalau tidak cantik? Tidak bisa. Allah itu maha adil. Kebahagiaan manusia itu bukan karena kecantikannya, kebahagiaan manusia itu bukan karena ketampanannya, kebahagiaan manusia bukan tatkala punya rumah mewah, kebahagiaan manusia itu bukan tatkala dia punya segalanya, tapi kebahagiaan manusia itu apabila manusia itu iman kepada Allah. Nabi itu sabda, rumah Nabi itu Masya Allah, sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi itu kalau tidur, kepalanya di ujung tembok, kakinya itu sudah mepet. Kalau berdiri sampai ke atap, itu rumah Nabi. Tapi Nabi sabdakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan sekarang tuh orang banyak uangnya, gajinya mungkin 1 M setiap bulan, ya enggak? Karena followernya sudah sampai jutaan. Tapi kenapa banyak perceraian? Rumahnya sudah mewah, mobilnya Alphard, Pajero dan lain sebagainya, tapi banyak perceraian, tidak bahagia. Kenapa? Inilah yang membedakan. Makanya saya tadi sebutkan orang Islam dan tidak Islam. Islam iman, jumlahnya orang kafir kurang lebih 5,5 miliar. Orang iman Islam jumlahnya 1,5 M. Apa yang membedakan? Kalau orang Islam bahagianya hanya apabila hatinya ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kafir, karena dia tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia telah memiliki segalanya, diliputi kegelisahan, diliputi dengan susah, gandu dan lain sebagainya. Kurang apa coba di barat? Rumah di Jepang dibuat rumah anti gempa, ya Pak enggak? Mobil dibuat di barat Alphard, Pajero. HP pun terbaik, sudah iPhone ke atas. Tetapi kenapa di negara Jepang, Korea, Cina, Amerika yang dikatakan sudah maju ini, orang bunuh diri itu lebih banyak? Gajinya rata-rata di atas 30 juta. Kalau di Jepang tuh 25 juta sampai ke atas. Itu karyawan bawahan itu gajinya berapa? 25 juta. Tapi kenapa kok orang sana itu banyak orang bunuh diri? Apa masalahnya? Ada kawan kami itu baru datang dari Amerika, tugas dakwah di sana, orang Malang. Jadi jalan-jalan keluar di Amerika itu, jalan-jalan pagi, tiba-tiba ada bule telanjang Bapak Ibu. Hanya pakai, ya biasalah kalau kita Bali itu kan biasa gitu. Jalan, melihat ada orang Islam pakai peci, pakai jubah. Ini bule ini terheran-heran, kamu siapa? Kok kayak malaikat katanya, pakai peci, pakai daster lah kalau kita kan. Dia bilang saya orang Islam. Terus dia tanya, apa itu Islam? Tanyakan, ceritakan Islam sebenarnya. Kalau kamu mau belajar Islam, mari ke masjid. Diceritakan, belajar di masjid. Saya ngeliat kawan kamu itu ngaji, itu kok tidur-tiduran. Saya ini 2 hari sudah tidak bisa tidur katanya. Ini orang kaya. Pernah didatangi ke rumahnya, ternyata rumahnya mewah, kendaraannya banyak. Sudah tidak bisa tidur 2 hari. Kalau mau tidur itu harus beli obat tidur dulu.
Coba bayangkan, punya uang tidak bisa tidur. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu resepnya gimana kalau saya ini bisa tidur? Makanya kadang orang ngaji, kalau di pondok itu kan sambil ngaji nundukkan kepala sambil tidur. Nah, ini melihat apa resepnya? Kalau kamu ingin mudah seperti tenang seperti kami, kamu ambil wudu, syahadat, masuk Islam, kemudian kamu ikut ngaji bersama kami. Dia duduk taklim wudu, diajarin syahadat. Ketika duduk taklim dia tertidur sampai berjam-jam. Ketika dia bangun, saya ini tidak minum obat apapun kok bisa tidur. Itulah Islam. Islam itu memberikan ketenangan. Kenapa yang menyebabkan kamu tidak bisa tidur, gundah segala macam? Karena kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini, hati kita ini ada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan berkah, hidup kita akan bahagia. Allah taala jelaskan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Orang beriman, orang beramal soleh, Allah jadikan sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Allah jadikan kasih sayang. Kalau orang itu tidak kasih sayang, berarti tidak ada iman dalam hatinya. Orang itu akan ada kasih sayang, mau kerja apapun, mau kerja di pabrik, mau jadi petani, pedagang, apapun kehidupan pekerjaannya, kalau dalam hatinya ada iman kepada Allah, pasti akan wujud kasih sayang. Karena yang mendatangkan kasih sayang itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah gajinya, bukan masalah materi rumahnya, tapi yang jadi masalah itu ketika hatinya tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan bagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran para nabi, para rasul, para sahabat yang dalam dirinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kasih sayang. Nabi Adam, istrinya Hawa, kakek kita, nenek kita. Makanya pertemuannya Nabi Adam dan alaihi salatu wassalam dan Hawa. Kemudian kalau kita ini haji, biasanya itu kumpul di padang Arafah, kumpul di situ. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan istrinya siapa? Hajar, istri yang kedua. Maka dengan suami yang soleh, istri yang soleha, yang beriman kepada Allah, lahirlah orang-orang yang terbaik. Siapa orang yang terbaik? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keturunannya dari Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Nabi Ibrahim punya istri Hajar, Hajar melahirkan seorang nabi yang namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail punya keturunan-keturunan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam, Allah perintahkan, wa Ibrahim, ketika sudah meninggalkan negerinya Namrud, maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah supaya membawa istrinya Hajar ke Mekah sana. Kalau di dalam Makkah, dalladzina Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ketika sampai di Mekah, maka apa yang terjadi? Kata Ibrahim, Nabi Ibrahim mau berangkat, mau meninggalkan istrinya. Istrinya mau ditinggalkan. Kalau orang wanita itu kalau ditinggal tidak ada apa-apa, bagaimana? Ini istrinya mau ditinggalkan. Maka istrinya mengatakan, wahai Ibrahim, mau kemana engkau? Walaupun Nabi itu diam. Makanya bapak-bapak kalau diomelin istrinya tuh harus banyak diam, Pak. Wanita itu frekuensi bicaranya itu lebih banyak daripada laki-laki. Kita bicara baru A, perempuan itu pasti sudah. Kita baru rumah, padahal capek nih, sudah kerja. Frekuensi wanita itu pasti bicara ini itu segala macam, kamu tidak tahu gini-gini, itu tidak usah didengar, nanti hilang sendiri nanti. Nabi Ibrahim mau berangkat, ini sudah dicontohkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim mau berangkat, istrinya mengatakan, wahai Ibrahim, kamu meninggalkan saya, anakmu ini bagaimana? Kalau sekarang Pak masih ada Indomaret, ada toko segala macam, itu di Mekah dulu, ya sekarang Masya Allah tidak ada apa-apa, ditinggalkan. 2 kali ngomong istrinya, diam Nabi Ibrahim. 3 kali ngomong lagi, diam Nabi Ibrahim. Baru istrinya bertanya, ahada amrullah, apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim?
Naam, gitu aja. Ditinggal istrinya, ditinggal. Itu kalau kita kerja paling ninggalnya hanya berapa? 8 jam, 12 jam. Itu Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya berapa tahun? Dalam riwayat dikatakan 11 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. 11 tahun ditinggal istrinya seanaknya. Tapi ketika ditinggal, waktu itu tidak ada apa-apa, tidak ada orang. Nabi Ibrahim pun seorang suami menangis. Ketika berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala, istri dan anak berdua saja. Nabi Ismail masih bayi. Maka Hajar ketika sudah menyusui sang anak, wanita soleha itu Masya Allah, ibu-ibu ini menerima keadaan suaminya. Kemudian Sayyidatina Hajar ini ketika sudah menyusui, ternyata karena sudah tidak ada makanan, tidak ada minuman, maka air susunya itu habis, kering. Ketika sudah kering, ketika disusui, Nabi Ismail menjerit, nangis. Ketika menangislah Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi jal hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarat. Ketika meninggalkan istrinya, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi jal hadha baladan amina, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, warzuq ahlahu minat thamarat, berilah rezeki buah-buahnya saja, tidak usah nanam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah haji umroh itu, kita tidak pernah lihat di sana itu pohon pisang. Ada yang lihat di Mekah itu pohon pisang? Hah? Ada yang lihat enggak yang pernah umroh? Tidak pernah. Tapi buah pisang itu banyak. Iya Pak? Di sana itu tidak ada pohon anggur, tapi buah anggur itu banyak. Di sana itu tidak ada orang yang ternak lele, ikan patin. Waktu saya haji itu tahun 2018, itu menunya kalau tidak chicken ya ikan patin. Saya lihat sekitarnya keliling, kebetulan kawan-kawan banyak di sana. Kalau menanam itu di bawah jalan-jalan, ini orang sini tidak ada yang ternak ikan patin. Saya tanya, ikan patin ini dari mana? Ikan patin ini dikirim dari Indonesia, provinsinya dari Lampung. Coba, yang ternak mana? Orang mana? Orang Indonesia, Lampung. Yang makan orang mana? Arab sana. Kita yang makan, Allah kirim ke sana. Karena Nabi Ibrahim tahu kalau nanam sesuatu di sana akan tumbuh. Nabi Ibrahim berdoa, istrinya nangis, ya Allah, ya Allah. Maka Hajar, seorang wanita itu wajar, Pak. Kalau istri itu ngomel-ngomel, tak punya belanja, itu wajar. Itu wajar. Tak perlu kita respon, biasa. Maka Hajar itu belum langsung tawakal kepada Allah. Kemana Sayyidatina Hajar? Lari ke Bukit Sofa. Lari kemana? Bukit Sofa, lari-lari kecil. Makanya kalau jamaah haji atau umrah selepas tawaf wajib lari-lari kecil dari mana? Sofa Marwah, Sofa Marwah. Kenapa harus ke Sofa Marwah? Waktu Hajar habis airnya, habis makanannya, mungkin di Bukit Sofa ada kabilah lewat, saya akan minta makanan kepada mereka. Mungkin mereka bawa minuman. Maka Hajar lari-lari kecil ke Bukit Marwah. Dari Marwah pun tidak ada Bukit Marwah. Sekarang enak, sudah di marmer segala macam, ditutup AC. Jadi tidak panas orang haji umroh. Dulu Masya Allah aja. Ketika sampai di Marwah tidak ada. Lari lagi ke Bukit Sofa. Dari Sofa lari lagi ke Marwah. Sampai berapa kali? Di dalam riwayat dikatakan Sayyidina Hajar itu lari-lari kecil dari Bukit Sofa Marwah 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Makanya disyariatkanlah orang haji atau umroh itu selepas tawaf harus jalan dari Sofa Marwah berapa kali? 7 kali, karena ikut millata Ibrahim, yaitu Hajar dan Ismail Nabiullah Ibrahim. Karena Sayyidina Hajar mencari air waktu itu 7 kali dari bukit mana? Sofa Marwah. Ketika sudah tidak dapat, maka Hajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita itu ketika sudah pasrah kepada Allah, baru Allah akan berikan. Suaminya sudah tidak ada, Hajar berdoa, ya Allah, berdoa kepada Allah. Makanya dikatakan dalam, saya mendengarkan salah satu qaul para ulama, ya riwayatnya itu apa namanya, para ulama itu mengatakan doanya wanita yang soleha itu makbul indallah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa Hajar, ya Allah, ya Allah, minta kepada Allah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala memberikan air yang mana airnya sampai sekarang tidak habis-habis, yang namanya air Zam-Zam. Barokahnya apa? Walaupun orang belum pernah haji, belum pernah umroh, pasti dia pernah minum air Zam-Zam. Apalagi sekarang sebentar lagi di Probolinggo jamaah haji mau datang, dikunjungin Pak, silaturahim. Karena kata para ulama dalam hadis dikatakan, barang siapa yang minum air Zam-Zam, dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sakit, dia minta sama Allah, minta sakitnya disembuhkan, Allah akan sembuhkan. Barang siapa berdoa selepas minum air Zam-Zam dan dia minta hajat, hajatnya Allah akan mudahkan. Maka Allah berikan air Zam-Zam. Makanya dikatakan Zam-Zam, berhenti. Kalau tidak berhenti, kata para ulama, itu mengalir terus. Keluar air. Sampai kapan airnya itu? Sampai sekarang tanpa dibor. Ya apa enggak? Tanpa dibor. Dan barokahnya itu. Maka penting bagi kita itu mengikuti orang salafun saleh, para nabi alaihi salatu wassalam. Allah datangkan barokah. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam balik selepas 11 tahun kemudian anaknya sudah besar. Ketika sudah besar, maka Nabiullah Ibrahim, Allah ingin uji, karena Nabi Ibrahim ini orang yang dijulukin punya titel namanya Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin uji apakah lebih mencintai istrinya, mencintai anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bermimpi, inni ara fil manami, wahai anakku, aku telah bermimpi bahwasanya Allah perintahkan aku kepada kamu menyembelih kamu. Jadi cerita-cerita haji itu adalah kejadian-kejadiannya Nabi Ibrahim dan Hajar dan Ismail alaihissalatu wassalam. Maka dari perjuangannya Nabiullah Ibrahim dan Ismail dan Hajar tersebut, Allah berikan apa? Allah lahirkan nabi yang terbaik, khatamul anbiya, penutupnya para nabi, khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau suaminya soleh, suaminya iman, istrinya yang terbaik beriman kepada Allah, pasti anak-anaknya akan menjadi anak yang terbaik. Kita ini tidak usah nyalahkan siapa anak kita nakal dan lain sebagainya, karena kita ini tidak iman kepada Allah. Kalau kita iman kepada Allah, kata para ulama, kenapa anak-anak kita ini susah diatur? Salah satunya ketika kita berhubungan intim dengan istri kita, kita ini lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami istri kumpul itu, supaya anaknya soleh gimana? Kan sudah di dalam hadis dikatakan, suruh doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kalau belum punya istri bagaimana? Dihafalkan dulu insyaallah. Masalah di mana-mana. Saya masuk di lapas ini, di kota Probolinggo. Itu yang di dalam kurang lebih ada 600 yang mondok di pesantren kota. Lapas yang mondok situ kurang lebih 600. Itu 50% masalahnya narkoba, dan itu anak muda. Kenapa masalah? Karena ketika suami istri itu tidak iman kepada Allah, akan menjadi masalah anak-anaknya itu tidak iman kepada Allah. Bagaimana cara mewujudkan iman dalam diri kita ini? Nabi sabdakan, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu sekalian. Iman ini kadang naik, yazidu au yanqus. Kadang iman ini naik, kadang turun. Kadang iman naik, mudah baca Quran. Kadang tidak iman turun, malas baca Quran. Tadi saya dikasih sama Pak Tamir, suruh baca surah Al-Waqi'ah. Ini saya teringat hadis ini. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi', pemberi syafaat bagi pembacanya. Nah, kita ini hari-hari baca Quran apa tidak? Nah, orang beriman ini dia mudah baca Al-Quran. Sampai tandanya orang beriman itu bagaimana, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut nama Allah, disebut nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, sesungguhnya orang-orang beriman yang apabila disebut nama Allah, azan dikumandangkan di masjid berapa kali? 5 kali. Allah disebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Pekerjaan kecil, usaha kita kecil, rumah tangga kita kecil, anak kita kecil, kantor kita kecil. Ketika Allah memanggil kita, apa respon kita? Orang beriman itu kan di dalam Al-Quran diceritakan di surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ada koneksi. Ada apa? Koneksi, ada sinyal. Sekarang walaupun HP-nya iPhone 10, harganya mungkin 10 juta ke atas, tapi kalau sinyalnya tidak ada, kira-kira bisa nelpon enggak? Tidak bisa. Walaupun sudah pulsanya 1 juta, 2 juta, terus giganya mungkin 100 giga sudah, sampai di Gunung Tengger sana, insya Allah tidak ada sinyal. Walaupun HP-nya bagus, kalau tidak ada sinyal, dia tidak bisa nelpon, tidak bisa koneksi dan lain sebagainya. Tidak berfungsi HP. Maka begitu juga orang ini walaupun hebatnya bagaimanapun, kalau tidak ada iman, hatinya itu mendengarkan azan itu tidak ada respon apa-apa, main game terus, biarin dah lewat saja. Tapi kalau ada iman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sesibuk apapun pasti dia menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu, menuju panggilan Allah. Ini tandanya orang beriman. Nah pertanyaannya, ketika azan dikumandangkan, apa kesibukan kita? Apakah kita ini peduli sama perintah Allah? Apakah tidak peduli kepada perintah Allah? Kalau kita ini peduli kepada perintah Allah, maka hati kita akan bergerak menuju rumah Allah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, orang beriman yang kedua kata di dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, zadathum imana, akan bertambah imannya. Nah sekarang ini pertanyaannya ini, kita ini satu hari berapa lembar buka Al-Quran? Sudahkah kita ini satu hari 1 juz? Belum? Sudah belum? Niat insyaallah diniatkan baca Al-Quran. Kenapa di kantor masalah, istri masalah, suami masalah? Kata para ulama itu dikatakan karena sebelum subuh atau sebelum bekerja rata-rata jarang buka Al-Quran. Makanya kita itu harus diusahakan walaupun hanya berapa ayat saja baca Al-Quran, insya Allah ya. Sampai sekarang ada gerakan one day one juz, 1 hari 1 juz. Apalagi ketika tahajud baca Quran, istrinya marah-marah, sholat tahajud di sampingnya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kalau tidak hafal gimana Ustaz? Ya minimal baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus seperti itu. Baca. Yang penting kalau tidak hafal, apa yang kita hafal baca terus. Nanti pasti rumah tangga kita akan tenang, akan tentram. Karena dikembalikan tadi, ketentraman, kebahagiaan itu hanya dengan iman kepada Allah. Mustahil orang itu kalau punya kebendaan itu bahagia, mustahil. Di satu tempat di Probolinggo saya sebutkan, dekat rumah saya, saya aslinya Gading tapi tinggal di Gending. Ada orang Cina bunuh diri. Saya lihat tokonya besar, kalau beli ngantri, uangnya banyak, istrinya cantik, tapi kenapa bunuh diri? Apa masalahnya coba?
Masalahnya bukan masalah tidak punya uang, di rekeningnya banyak, punya toko, punya mobil mewah. Masalahnya hatinya kosong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini pernah enggak bapak-bapak, ibu-ibu meluangkan waktu sejenak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir kepada Allah? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau buka HP kita tahan, ya mana? Buka WhatsApp, buka Twitter, buka Facebook, buka YouTube dan lain sebagainya, 1 jam 2 jam tahan sebelum tidur. Tapi pernahkah kita berzikir kepada Allah, megang tasbih, megang Quran setengah jam, 1 jam, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena yang menggerakkan ya muqallibal qulub, kan kalau kita sholat, coba sebelum sholat kita suruh baca apa ketika tasyahud akhir? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang membolak-balikan hati, yang membolak-balikan istri kita, anak-anak kita siapa? Allah. Orang enak-enak saja itu Pak, tiba-tiba ceraikan saya. Iya apa enggak? Enggak ada angin, enggak ada apa-apa. Coba bayangkan. Ini kenapa dirubah seperti itu? Karena hatinya tidak ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini di majelis pada saat ini bagaimana pulangnya dari sini nih ada koneksi, ada hubungan kepada Allah. Salah satunya apabila kita mendengarkan seruan azan langsung memenuhi perintah Allah. Yang kedua yaitu membiasakan membaca Al-Quran. Hari-hari membaca Al-Quran. Baca Quran 1 juz tidak bisa, setengah juz tidak bisa, seperempat tidak bisa, 1 lembar. Saya ini Ustaz sudah tua, tidak bisa ngaji. Wes di rumah ada Quran dibersihkan, cium setiap hari sudah. Masa tidak bisa lagi itu? Insya Allah ya. Orang Islam tidak punya Quran ini bahaya. Iya betul. Minimal gitu. Kemudian orang beriman yang ketiga, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang beriman dan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yaitu senantiasa memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Kalau kita ini dah ahli masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya suami, mbak-mbak punya suami, kalau ndak ahli masjid, suaminya suruh pakai bukenan, suruh sholat di rumahnya. Karena bapak-bapak ibu ini sholatnya bukan di rumah, sholatnya di mana? Di masjid atau di musola. Di Indonesia itu musola di Arab itu, di Saudi sana itu ndak ada musola, adanya masjid. Walaupun kecil-kecil namanya masjid, tetapi kalau yang kecil di RT, di tingkat dusun itu ndak ditempatin sholat Jumat, hanya ditempati sholat 5 waktu. Masjid jami sobat sholat Jumat. Maka bagaimana bapak-bapak ini jangan sampai sholat di rumah, sholatnya di mana? Di masjid. Kalau bapak-bapak sholatnya di rumah, pakai apa? Pakai bukena saja. Ibu-ibu. Karena laki-laki ini sholat di masjid. Dan orang yang sholat di masjid, Allah akan tampakkan amalnya bukan hanya di akhirat. Tadi baca surat Al-Waqi'ah itu, jazaa'an wa hurun in ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dibalas nanti di akhirat. Dibalas itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun Allah akan tampakkan. Allah akan tampakkan dari amal tersebut, bukan hanya ketika hidup, tetapi ketika mau mati Allah akan tampakkan. Amalnya itu Allah akan tampakkan. Suatu ketika kebiasaan Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi sholat, Nabi itu ngecek sufufakum, dilihat. Nabi itu ngecek jamaahnya itu, ini siapa yang sholat maupun tidak sholat. Dan kemudian kebiasaan Nabi kalau ngimamin, selepas sholat itu ngelihat ke makmumnya. Kenapa? Ini yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa. Itu Nabi. Ini kalau jadi tamir masjid, bapak-bapak tamir masjid, tamir musola, harus ngecek siapa yang naik, siapa yang tidak naik. Maka Nabi SAW bertanya, ada si fulan tidak sholat ke masjid? Di mana si fulan? Ditanya sama Nabi, sama sahabat, ya Rasulullah, dia tidak ke masjid. Rumahnya di mana? Agak jauh ya Rasulullah, ayo kita kunjungin. Nah, sekarang Masya Allah, jalannya bagus, pakai kendaraan. Ini rumah sahabat ini jauh.
Nabi berangkat dengan beberapa sahabat. Ternyata rumahnya di balik bukit. Kalau kita datang ke Madinah itu kan banyak pegunungan. Sekarang habis dengan eskalator, gunung-gunung dipapas jadi hotel semua. Nabi datang bersama beberapa sahabat di balik bukit. Ketika sampai di sana, assalamualaikum. Dijawab sama istrinya, waalaikumsalam. Mana suami kamu? Suami saya ya Rasulullah sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa nak sampai kabarnya kepada saya? Rumahnya kami jauh ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, apa yang diucapkan oleh suami kamu ketika akhir-akhir hayatnya? Jadi biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, orang mau mati itu ada yang diucapkan biasanya. Ya benar. Orang mau mati itu ada yang diucapkan. Ya Rasulullah, suami saya ketika mau meninggal dunia, itu yang diucapkan aneh. Apa yang diucapkan? Andaikan jauh, andaikan jauh. Andaikan semua, andaikan semua. Andaikan baru, andaikan baru. Saya tidak paham apa yang diucapkan. Nabi itu kan, Masya Allah, apa yang diucapkan Nabi itu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Nabi mengetahui langsung apa yang diucapkan suaminya. Maka suaminya mengatakan tadi, andaikan jauh, andaikan jauh. Jadi kata Nabi SAW, wahai si bulan, ketahuilah sesungguhnya ketika suami kamu mengatakan andaikan jauh, Allah tampakkan pahala suami kamu berjalan dari rumah kamu ke masjid yang rumah kamu itu jauh ke masjid. Allah tampakkan sehingga istri suami kamu mengatakan andaikan lebih jauh lagi berapa besar pahalanya. Allahu Akbar. Makanya Pak, kalau kita itu mau meninggal itu left. Kayak kita itu kalau pengajian jamaahnya besar itu kan left. Itu kalau mau meninggal itu left juga. Kan dalam Al-Qur'an dijelaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang istiqomah hanya mengisahkan Allah, dia istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, dia istiqomah dalam keadaan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nazaknya, ketika ajalnya tiba, Allah turunkan tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat kepadanya. Ketika sudah berbaring itu pada bisa apa-apa, sudah akhir-akhir sakaratul maut, ajal datang kepadanya. Orang yang beriman istiqomah ke masjid, tunaikan perintah Allah. Maka apa kata malaikat? Allah takhafu, wahai si fulan, jangan takut. Wala tahzanu, jangan khawatir, istri kamu tidak akan nikah lagi. Allah akan jaga kamu. Sebagaimana Allah jaga dalam surat Kahfi, ada anak yatim yang mana Nabi Musa dan Nabi Khidir telah membangun satu tembok bangunan. Ketika Nabi Musa tanya, kenapa kita bangun itu? Karena di balik bangunan tersebut ada hartanya anak yatim. Ini diceritakan dalam surat apa? Surat Al-Kahfi. Maka orang beriman Allah akan tambahkan. Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turunkan mereka. Allah takhafu, jangan kamu takut. Allah akan jaga istrimu, Allah akan jaga anak-anakmu. Begitu juga ibu-ibu, Allah akan jaga suami kamu, Allah akan jaga anak-anakmu. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira, Allah menjanjikan surga kepadamu, dibuka tirai surga. Sehingga orang beriman kepada Allah, dia tersenyum melihat tempat kedudukan dia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman tersebut mudah mengucapkan la ilaha illallah. Kata baginda Nabi, man akhirul kalami la ilaha illallah
dakhalal jannah. Barang siapa di hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Maka bagaimana untuk meningkatkan, menjaga iman ini? Maka kata para ulama, al-iman yazidu aw yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Orang kalau imannya lagi naik pasti akan tentram, suami istri baik, semua baik. Tapi ketika turun, malas baca Quran, ibadah malas, itu emosi terus, omongannya sudah karu-karuan. Istrinya pun gitu, marah, ini marah, semua masalah. Anaknya pun gitu. Yazidu bit-ta'ah. Kata para ulama, yazidu bit-ta'ah. Akan naik iman itu apabila kita ini taat kepada Allah. Wa yanqusu bi maksiyah, yaitu akan turun iman itu apabila kita bermaksiat kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala kekalkan iman dalam hati kita. Dan kemudian bagaimana untuk meningkatkan iman? Ada para ulama, baginda Nabi bersabda, jaddidu imanakum, berbaharulah iman kamu sekarang. Kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana ya Rasulullah untuk meningkatkan iman kami, menjaga iman? Nabi sabdakan, aktsiru min qouli la ilaha illallah, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Duduk satu hari minimal, kata para ulama itu pagi 100, sore 100. Jadi pada subuh, kalau pagi sore itu, makanya kalau pada subuh sama pada asar itu tidak ada sholat, Bapak Ibu sekalian. Karena ketika pagi sama sore dianjurkan berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang beriman hendaknya membanyak baca zikir sebanyak-banyak. Kapan? Ketika pagi dan sore hari. Makanya tidak ada sholat pada subuh dan ada asar. Ada orang pada asar sholat sunnah, nyeleneh namanya itu. Nah, kita jaga dengan apa? Zikir minimal ketika pagi hari 100, sore hari berapa? 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir kepada Allah. Dan orang berzikir hatinya hidup. Orang tidak zikir hatinya mati. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Orang yang hidup dan orang yang mati, kata Nabi, perbedaannya orang yang ingat kepada Allah hatinya hidup, dan orang yang lupa kepada Allah dia hakikatnya orang mati. Makanya umat Islam di zaman Nabi dan para sahabat itu menang terus. Kenapa? Karena Sayyidina Khalid mengatakan, berilah aku pasukan 7.000 orang, cukup saya sendiri. Kenapa? Karena 70.000 orang itu adalah orang yang hidup lupa kepada Allah, hakikatnya orang yang mati masih berjalan. Kalau saya ingat kepada Allah, pasti Allah akan menangkannya. Nah, kenapa umat Islam dicaci, dihina, segala macam? Satu, masjid itu tidak penuh-penuh. Wanita meninggalkan hijabnya. Anak-anak lupa belajar Quran. Kita lihat di Mekah, Madinah. Ini konsep. Kita ini punya istri satu ya masalahnya banyak, ya kan? Satu, gimana mau nikah lagi? Masalah tambah masalah lagi. Piring pecah semua insya Allah. Ngomel-ngomel terus ibu-ibu. Itu di Mekah itu saya lihat satu rumah, 2, 3, tentram, adem, ayem. Oh, masalahnya apa coba? Masalahnya satu. Kalau di Mekah, Madinah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toko semuanya tutup, datang ke masjid semuanya. Kalau kita masih enak jual beli, masih enak ngobrol, yang game enak main game, yang nonton TV masih enak nonton TV. Makanya Allah datangkan keberkahan. Sudah janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Bila satu negeri iman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, kata Allah, pasti Allah akan bukakan pintu keberkahan rezeki dari langit dan keberkahan dari bumi. Maka kalau karyawannya seperti ini, pabrik Aratek, saya yakin insya Allah Aratek akan tambah maju. Amin. Apalagi 100%. Berapa karyawannya Pak Andi? 8.000, Masya Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu ini harus punya visi misi. Jadi dai masuk sini bukan jangan hanya niat kerja, tapi bagaimana kita ini datang ke sini bawa agama. Datang ke sini bawa apa? Agama. Dengan bawa agama nanti orang-orang ini akan taat kepada Allah.
akan mudah untuk taat kepada Allah. Kita ini negeri kita ini, Bapak Ibu, enak sekali. Kita tidak ada perang, tidak ada bom. Kalau di Suriah sana malam-malam itu, itu kayak rumah kita mau dibom. Ini betul, di Suriah, di Palestina, di mana lagi? Di sekarang Ukraina dengan Rusia, orang ngungsi sampai buat rumah bawah. Kita ini Masya Allah nikmat. Makanya kita bawa iman dan bawa amal ini, sehingga satu, kita ini dijadikan orang yang bahagia. Kedua, Allah akan lahirkan dari rumah tangga kita menjadi suami istri yang solehah. Dalam Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau saya baca semua, kata Pak Indra tidak selesai nanti. Maka Bapak Ibu sekalian, syaratnya satu, ingin bahagia, sakinah, mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Syaratnya satu apa? Iman kepada Allah. Orang beriman apa tandanya? Satu, apabila mendengar panggilan Allah, dia langsung memenuhi panggilan Allah. Kalau ibu-ibu bagaimana kalau di rumah? Kalau mendengarkan azan langsung ambil wudhu, sholat. Kemudian supaya rezekinya mudah, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu khususnya mendoakan suaminya terus menerus, jangan putus asa. Saya tuh sama istri, saya tidak mau nyibukkan kamu mau masak ini dan sebagainya. Saya minta kamu itu doakan saya, satu hari kamu baca Quran 3 juz. Berapa juz? 3 juz. Saya tidak mau nyuruh kamu ini sibuk. Yang kedua, kamu minimal baca sholawat untuk saya 1000 kali. Kenapa? Karena kekuatan seorang suami terletak pada istrinya. Pak Soeharto itu jatuh, Bapak Ibu sekalian, itu ketika sudah istrinya meninggal. Laki-laki itu hebat karena di balik laki-laki itu ada istri yang mendukungnya. Pak SBY hebat waktu istrinya masih ada. Maka begitu juga istri-istri kita ini kita rawat betul-betul, kita jaga betul. Ibu-ibu begitu juga, kita harus berprasangka baik kepada suami kita, kita doakan. Maka nanti akan lahir menjadi orang-orang yang terbaik, yang taat kepada Allah. Dan para ulama dulu, Al-Imam Syafi'i, al-ulama kita, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abu Hanifah, itu disebabkan wanita-wanita soleha. Imam Ahmad bin Hanbal, ini kalau di Timur Tengah, Bapak-Ibu sekalian, itu kalau sudah musim dingin, itu Masya Allah dinginnya, melebihi dinginnya angin gending. Karena saya tinggal di Gending sana. Melebihi di sana, karena saya 4 tahun di Pakistan. Dinginnya Masya Allah. Apalagi sudah kena musibah junub itu, Masya Allah. Musibah besar itu. Iya, dingin luar biasa. Waktu umur 6-7 tahun, Imam Ahmad bin Hanbal itu dibangunkan sama ibunya. Karena kalau di Arab itu ada adzan tahajud. Bapak-bapak kalau haji itu di Mekah, itu ada adzan tahajud. Itu kalau sudah adzan tahajud sama ibunya, Imam Ahmad bin Hanbal dibangunin waktu umur 6-7 tahun. Nak, ayo ke masjid. Anaknya disiapin air panas, kemudian dipakaikan surban supaya apa? Telinganya tidak dingin, dipakaikan baju kehangatan. Diantar ke masjid dingin-dingin, musim dingin. Kalau di Rusia itu musim salju, kalau musim dingin. Itu diantar terus. Jadi ibu-ibu sekalian, saya berpesan kepada ibu-ibu sekalian, ini Allah berikan karunia kepada kita, jaga betul. Karena negeri ini akan baik kalau wanita-wanitanya baik. Rumah tangga akan baik apabila wanita-wanitanya baik. Dan saya yakin bapak-bapak Anda akan jajan di luar kalau di rumahnya jajannya, servisnya yang terbaik. Paham? Hah? Kalau kenapa bapak-bapak wanita ini rusak, laki-laki rusak di mana-mana? Karena di rumahnya jajannya pahit. Nah, karena jajannya apa? Pahit. Gimana coba minum kopi? Mau minum? Mana Pak? Ini kemarin. Mau ngopi aja dah diomelin. Jadi bagaimana kita? Dan bapak-bapak begitu juga harus yang terbaik. Sebaik-baik laki-laki katanya memberikan uang tanpa diminta. Nah ini yang paling baik. Ini laki-laki yang terbaik memberikan uang sebelum diminta. Dan sebaik-baik wanita sebaik-baik wanita adalah tanpa meminta uang kepada suaminya. Jadi kenapa seperti itu? Karena ketika suami istri saling menerima keadaannya, pasti akan mewujudkan harmonis, akan mewujudkan keluarga yang barokah. Saya punya guru, namanya Ustadz Muhammad Suhairi di Klenang sana, pengasuh Pondok Anur. Anaknya itu bukan 2, Bapak Ibu, 9 anaknya.
Berapa anaknya? 9. Beliau baru umur 47. Ustaz gimana? Saya mau nyoba, baru 4 anak saya. Tinggal 5 lagi. Saya ikut KB Bapak Ibu. Keluarga berencana anak 9. Ustaz saya itu, guru saya itu, dari 9, 4, yang 3 ini sudah hafal Quran. Karena yang 1, 2, 3 wanita hafal Quran. Bukan hanya hafal Quran, baca kitab Fathul Mu'in itu sudah ngelodok di luar kepala ini. Masya Allah. Kenapa? Pernah saya memang berjalan tuh, satu mobil, Ustadz yang bawa mobil, karena saya tidak bisa bawa mobil, Ustadz yang bawa, kiainya suruh bawa sendiri, saya di sampingnya, punyai sebelah kanan istri saya. Ada acara di salah satu rumahnya kawan di Pasuruan. Itu mang Ustadz punyai itu jalan tuh, dah ngomong sedikit mah, ngomongnya tuh ngaji terus, kan hafal Quran Nyai, hafal Quran, baca sholawat. Lalu kita kan tidak nyanyi aja di rumahnya. Ya, gimana mau jadi orang taat kepada Allah, istrinya soleh ya. Makanya penting, walaupun kita kerja sibuk apapun, satu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita senantiasa baca Al-Qur'an. Tidak bisa baca Quran ibu-ibu sudah tua, minimal ngelihat mushaf Al-Qur'an. Kalau sudah tidak bisa gimana? Anak kita ngaji Al-Qur'an. Anak tidak bisa Ustadz, cucunya ngaji Al-Qur'an. Anak cucu tidak ada yang mau, cari menantu yang bisa baca Quran insyaallah. Itu yang paling simpel. Semoga Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah, keluarga kita dijadikan keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian kita ini dijauhkan dari hutang. Ini penting. Saya berikan penutupan ini supaya apa? Karena Bapak Ibu sekalian, ini ada titipan pertanyaan banyak ini. Saya kira udah selesai, masih ada. Masya Allah. Semoga urusan-urusan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari hutang. Karena dua nanti pertanyaan yang berat di akhirat kata para ulama, satu syirik, yang kedua hutang. Maka kita berdoa kepada Allah, ini dilazimkan. Kalau tidak punya nanti bisa di Google, di kitab, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kalau beli apa-apa usahakan jangan kredit, beli cash walaupun sederhana. Terutama ibu-ibu, jangan terlalu mudah Shopee ditahan, insya Allah ya. Kasihan suaminya. Saya pernah itu pulang, ini namanya wanita. Saya lagi perjalanan ke Jakarta, pulang-pulang itu Shopee itu sehari 5 kali, beli apa saja. Rotan aja Shopee coba. Karena saya harus punya rotan. Kalau enggak punya rotan tuh anak saya itu ya mau ngafal Quran gimana? Anak saya sebelum subuh harus ngaji, pada subuh harus ngafal Quran. Ya hasilnya alhamdulillah umur 5 tahun sudah hafal 1 juz. Kalau tidak siaga seperti itu ya pertanyaannya Islam memberikan apa tulisannya? Pertolongan kepada kita sehingga kita sebagai manusia kita pertanyaan itu panjang. Terus tulisannya bisa dibantu. Pertanyaannya apa? Wanita lebih baik sholat di rumah. Gimana kalau istri sholat di musola, sedangkan suami sholat di rumah? Tadi sudah dijelaskan. Padahal sudah diajak, dikasih pencerahan. Nah, kalau kita ini punya suami masih diajak, disampaikan, suaminya suruh ke masjid, kita tidak perlu emosi, tidak perlu marah, tetap disampaikan kepada suaminya dengan baik. Dalam satu hadis, salah satu ciri wanita, suami dan istri soleha itu bahwasanya ketika dia bangun tahajud, dia sudah ambil wudhu, ketika istrinya lebih bangun duluan, maka suaminya dipercikkan air wudhunya. Kalau suaminya bangun, alhamdulillah, bangun dibiarkan. Jadi kita tetap harus lemah lembut. Dakwah itu harus hikmah. Bukan pas dimarah-marahin, tidak dikasih sarapan. Bagaimana hukumnya ya? Kita itu dalam Islam itu tidak ada langsung kalau tidak amal agama masuk neraka, tidak seperti itu. Tetap harus dengan lemah lembut. Kalau saya jelaskan hadisnya semua banyak sekali. Insya Allah tetap harus lemah lembut. Gimana caranya? Ya kita doakan. Ya Allah berilah hidayah ya Allah kepada suami saya. Ya Allah berilah. Terutama di Fatihain kata para ulama, di Fatihain dibaca Fatihah. Dibaca Fatihah berapa kali? Ya minimal 7 kali.
Ya Allah, saya hadiahkan Fatihah ini ya Allah kepada suami saya, belum ahli sholat. Kalau tidak mempan kasih belikan bukena Bu ya. Belikan bukena. Ini Pak kata Pak Ustaz. Ya, jadi usahakan bapak-bapaknya sholatnya di mana? Di masjid, ibu-ibunya. Terus bagi ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu utamanya di rumah. Kalau di musola ya tidak masalah. Yang penting kalau Pak keluar rumah ke musola jangan pakai parfum Bu. Jangan pakai apa? Parfum. Terus kalau keluar rumah jangan dandanya itu melebihi daripada kebiasaannya. Dandanya yang terbaik itu ketika menjumpai suaminya. Suaminya datang, usahakan dandanya yang terbaik, bajunya yang terbaik, parfumnya yang terbaik, sehingga apa? Suami kita ini mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, dari dulu saya ingin sekali bertaubat, Pak Ustadz. Namun sudah sholat taubat berkali-kali, sekitar lingkungan kerja tidak pernah mendukung. Apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Kalau memang lingkungan Nabi SAW, para sahabat semua itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, lingkungannya tidak baik. Tapi kalau kita ini memang ada keinginan bertaubat, pasti Allah akan mudahkan. Yang penting harus ada keinginan. Caranya bagaimana? Kita betul ada niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada niat. Orang kerja itu sungguh-sungguh enggak? Kenapa? Pasti sungguh-sungguh. Coba enggak masuk ke sini 1 minggu aja, insya Allah diberhentikan insya Allah. Ya, kenapa kita ini sama Allah belum sungguh-sungguh? Ya karena enggak ada tekad. Harus ada tekad, sungguh-sungguh. Lingkungan enggak mendukung. Minta sama Allah. Tadi sekarang sudah dijelaskan. Bagaimana supaya Allah rubah? Doa sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau jamaah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang niat bertaubat terus Allah suka. Diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada orang yang bertaubat yang mana dia belum sholat, belum apa-apa, tapi niatnya taubat. Sebelum taubat dia sudah mati. Apa yang terjadi? Matinya mati husnul khotimah. Yang penting kita ada niat terus, jangan putus asa. Di dalam Al-Qur'an, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada diri kalian, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah telah mengampuni seluruh dosa. Pertanyaan kedua, Al-Qur'an disebutkan kalau menikah lebih dari satu itu dibolehkan untuk laki-laki. Namun pasangan saya tidak setuju. Gimana? Masya Allah. Nanti dijelaskan kalau mau perkara ini datang ke pondok saja. Nah, ya intinya di dalam Al-Quran itu ibu-ibu sikapnya bagaimana? Yang penting kita ini kan dalam orang Islam diwajibkan yakin antu'minu billah wa rusulihi wa kutubihi. Dalam Al-Quran sudah nas, laki-laki itu dibolehkan menikah dari lebih daripada satu. Yang penting kita jangan mengingkari ayat Quran. Kalau tidak setuju suaminya tidak nikah lagi itu sah-sah saja. Tapi jangan sampai mengingkari ayat Al-Quran. Laki-laki itu boleh nikah daripada satu. Minimal jangan tidak setuju kepada suaminya, tapi jangan sampai tidak setuju kepada ayat Al-Quran. Karena kalau kita tidak setuju dengan ayat Al-Quran itu murtad nanti. Kalau tidak setuju sama suaminya tidak ada masalah. Dijewer suaminya tidak ada masalah. Ketahuan nikah tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita tidak setuju kepada ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan karena kita cocok dengan nafsu ataupun tidak cocok. Assalamualaikum, bagaimana menyikapi beda pandangan suami dengan istri tentang sekolah anak untuk mondok dan sekolah reguler? Terima kasih. Ya segala sesuatu apapun dalam rumah tangga itu asasnya musyawarah. Bagaimana caranya? Beda pendapat antara suami dan istri
Ya kita itu satu pertamanya mintakan sama Allah supaya musyawarahnya dimudahkan. Karena perintah Allah wasyawirhum fil amr. Kita diperintahkan untuk bermusyawarah. Kalau beda pendapat yang lebih utama mana? Pendapatnya suami. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Insyaallah. Oh, dipercepat. Assalamualaikum, apakah orang tua ibu ayah yang sakit lama sholatnya wajib dikodok? Kalau sholat, kalau masih hidup jangan dikodok, wajib dikerjakan. Kata Nabi, kalau tidak bisa sholat berdiri, sholatlah duduk. Kalau tidak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, dengan isyarah. Kalau tidak bisa isyarah, disolatkan. Nah, bolehkah fidyah itu diberikan kepada saudara terdekat yang kurang mampu? Lebih utama sedekah apapun atau fidyah itu diberikan kepada saudara kita yang tidak mampu. Bayar zakat segala macam itu lebih utama kepada keluarga. Ustaz, bagaimana menghadapi iman yang naik turun? Ya caranya kita buat lingkungan. Kalau duduk bersama dalam Al-Quran, wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah orang-orang yang benar, yang soleh, kayak ngaji bareng. Ini termasuk akan menjaga iman yang turun menjadi iman yang naik. Jangan sampai hanya dengar di sini ngaji Quran, pulang-pulang ya wis lupa lagi. Assalamualaikum, mau tanya Pak Ustaz, suami menunjukkan sikap-sikap ingin menikah lagi, apa yang harus lakukan? Apa saya dosa apabila menahan keinginan suami saya tersebut? Servisnya yang baik, insya Allah tidak nikah lagi. Nah, saya punya kawan tuh, masya Allah, istrinya soleha sekali. Sampai saya tanya, Mas, sampean kok tidak mau nikah lagi? Sampean wis kiai, santri newake, segala macam. Gimana saya mau nikah lagi? Istri saya tuh, saya kalau pulang ke rumah tuh senyum terus. Kalau saya mau makan, istri saya tuh ngomong, Mas, mau makan nasi apa makan saya dulu? Allah. Insya Allah akan terjaga. Makanya kita itu harus menjaga dalam rumah tangga. Ustaz, saya mau tanya, tips-tips memberikan nama yang baik untuk anak. Harus bagaimana hukum memberikan nama gitu? Namanya, nama yang terbaik kalau laki-laki diberi nama awalnya Muhammad. Namanya para nabi, namanya para sahabat, itu nama yang terbaik, itu namanya salafun soleh itu. Kemudian wanita, ikutilah nama-nama istri-istri para nabi dan istrinya para sahabat, termasuk Fatimah, Aisyah dan lain sebagainya. Nama yang terbaik untuk kepada anak-anak kita. Mungkin ada sebagian yang belum dibaca, mohon maaf karena waktunya sebentar. Semoga pertemuan pengajian kajian kita semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pabrik ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama Probolinggo dijaga oleh Allah. Saya minta bantuan doanya, khususnya di negeri kita tahun 2024 ini akan ada pilpres, pilihan dan segala macam ini. Kita hendaknya doa, bukan kita memilih ini begitu dan sebagainya. Kita doa sama-sama, semoga nanti siapapun presidennya punya presiden yang iman kepada Allah, siapapun DPR-nya punya DPR yang iman kepada Allah, siapapun menterinya punya menteri yang iman. Yang penting kalau dikasih uang jangan diterima. Kalau diterima ya kapan kita mau punya pemimpin yang terbaik, ditahan. Insyaallah. Al-hadiniyah likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Doa sama-sama. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa ayah ibu kami ya Allah, berkailah umur kami ya Allah, ampunilah dosa ayah ibu kami ya Allah yang meninggal dunia, ampunilah dosanya ya Allah, luaskanlah kuburnya ya Allah, angkatlah derajatnya ya Allah,
Ampunilah dosa istri, anak, cucu kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Umat Islam seluruh alam ya Allah. Berkahilah umur kami ya Allah. Berkahilah keluarga kami ya Allah. Berkahilah anak cucu kami ya Allah. Berkahilah rezeki kami ya Allah. Berkahilah usaha-usaha kami ya Allah. Lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh soleha, hafidh hafidhah, alim alimah, dai daiyah, menjadi pejuang-pejuang agamamu, melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bila ajal kami tiba ya Allah, jadikan ajal kami yang husnul khatimah ya Allah. Jadikan ajal kami yang husnul khatimah ya Allah. Mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah pabrik kami semua ya Allah. Jagalah kami semua ya Allah. Jagalah semuanya ya Allah. Ridhoilah semuanya ya Allah. Hidupkan kami dalam ridhamu ya Allah. Matikan kami dalam ridhamu ya Allah. Antal musta'an wa alaikal balagh. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Ada benarnya semata-mata dari Allah, kekurangannya, kehilafannya, kesalahan saya pribadi mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi akan saya tausiah kalau Ustaz sampai selesai. Memang waktu yang membatasi kita, kalau kita lanjutkan senang, tapi waktunya kita masing-masing. Kami dari panitia mohon maaf sebelumnya ada aturan lebihnya pada acara pada kali ini. Kita lanjutkan setelah ini, semoga silakan sholat dulu dan setelah itu kita salaman bersama dan nanti pulang karena seorang ibu. Demikian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.